Desa Sumber. Desa Sumber merupakan desa yang berada di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Desa Sumber memiliki luas kurang lebih 268.810 hektar, di mana jumlah penduduk Desa Sumber ini mencapai 3.569 jiwa dengan terbagi 19 RT dan juga 3 RW. Yang pertama, ada silaturahmi dengan ketua RT terdekat sekaligus takmir masjid terdekat. Silaturahmi yang pertama yaitu ke rumah Bapak Ketua RT Dusun Sumber RT 12 RW 2, lalu ke takmir Masjid Al-Hikmah yang berada di Dusun Tariwetan RT 8 RW 2. Dan yang terakhir ke takmir Masjid Jamiatul Ikhwan Dusun Sumber. Yang mana di situ kita menjelaskan bahwasanya kita akan melakukan kuliah kerja nyata di desa tersebut dan siap membantu dalam hal apapun. Yang selanjutnya ada kegiatan TPA. Kegiatan TPA ini dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat, yang biasanya dimulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore. Nah, TPA ini dilakukan di 2 tempat. Yang pertama ada di Masjid Sumber Dusun Tariwetan, dan yang kedua di Masjid Jamiatul Ikhwan Dusun Sumber. Nah, biasanya di TPA ini kita mengajarkan anak-anak untuk membaca Iqra, membaca Al-Quran, dan juga kita mengajarkan doa-doa sehari-hari, hafalan surat, dan tepuk-tepuk yang membuat anak-anak lebih semangat lagi. Selain TPA, kita juga melakukan lomba untuk anak-anak. Lomba ini dilakukan di Masjid Al-Hikmah, Tariwetan, RT 8, RW 2 yang dimulai pada pukul 4 sore sampai menjelang sholat maghrib. Adapun macam-macam lombanya, yang pertama ada hafalan doa sehari-hari, hafalan surat pendek, azan, dan juga wudhu. Lomba anak-anak ini bertujuan untuk melatih kepercayaan diri pada anak-anak di Dusun Tariwetan tersebut. Lalu kita juga melakukan kunjungan ke rumah produksi keripik pare dan bayam. Di Desa Sumber ini banyak sekali rumah produksi, salah satunya produksi keripik pare dan bayam. Kunjungan produksi ini berlangsung secara lancar. Di sana kita dijelaskan satu persatu bagaimana langkah-langkah untuk membuat keripik pare dan bayam. Yang mana pare ini dipotong-potong menggunakan alat, lalu direndam menggunakan air garam kurang lebih 20 menit, lalu dibilas memakai air dingin. Setelah itu tinggal dikeringkan. Dan langkah yang selanjutnya langsung ke proses penggorengan. Dan yang terakhir adalah proses pengemasan. Keripik pare dan bayam ini dipasarkan ke berbagai tempat, contohnya di daerah Kaliosong. Kita juga membantu acara di salah satu madrasah aliyah, yaitu di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Sumber Boyolali. Di situ kita sebagai anggota KKN dari kelompok 139 dan juga 140 menghandle salah satu acara, yaitu White Game. Acara ini dilakukan pada pukul 7 pagi sampai menjelang siang, yang dilaksanakan di lapangan Desa Sumber. White Game ini diawali dengan senam pagi yang dipimpin oleh salah satu guru di Madrasah Aliyah tersebut. Setelah selesai senam, para peserta diambil alih oleh anggota KKN, yang mana peserta ini diberikan arahan dari anggota KKN. Nanti akan ada pos-pos, dan di dalam pos tersebut ada sebuah tantangan. Contoh tantangan yang pertama adalah membuat zel-zel. Lalu yang kedua, menghafal sebuah kalimat, yang mana kalimat tersebut harus dihafalkan sampai ke pos berikutnya. Ada juga estafet sarung, memasukkan bolpon ke dalam botol, dan yang terakhir adalah perang air. Setelah peserta melakukan tantangan tersebut, di sana peserta juga melakukan tukar kado. Setelah melakukan tukar kado, peserta diarahkan untuk kembali ke Madrasah Aliyah untuk makan bersama-sama. Lalu kita juga membantu kerja bakti yang dilakukan di Dusun Tariwetan, Desa Sumber, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Dilakukannya kerja bakti ini karena untuk acara desa berkelas yang akan dikunjungi oleh Bupati Boyolali.
Kerja bakti ini dimulai dari jam 7 pagi sampai kurang lebih jam 9 pagi. Di antaranya yang mengikuti kerja bakti yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, bahkan sampai anak-anak pun turut membantu. Yang selanjutnya ada kegiatan senam lansia. Senam lansia ini dilakukan di pendopo Desa Sumber. Sebelum kegiatan senam dimulai, sebagian anggota KKN turut membantu untuk mendata, mengecek tensi, mengecek berat badan, dan masih banyak lagi. Dan di sini kita sebagai anggota kelompok 139 dan juga 140 turut memeriahkan senam lansia tersebut yang diadakan di Kelurahan Desa Sumber ini. Selain senam lansia, di Desa Sumber ini khususnya di Dusun Tariwetan RT 8 RW 02 juga ada senam untuk ibu-ibu yang biasanya dilaksanakan pada hari Minggu pukul 4 sore sampai jam 5 sore. Senam ini dilakukan di salah satu halaman rumah warga di Dusun Tariwetan. Yang mengikuti senam bukan hanya ibu-ibu saja, bahkan anak-anak pun turut mengikuti senam tersebut. Selain itu, kita juga membantu di kelurahan dalam rangka untuk acara lomba desa berkelas. Salah satunya yaitu kita membantu membuat nama Latin dari tanaman-tanaman toga yang ada di kelurahan. Nama-nama tanaman toga diantaranya yaitu ada cocor bebek, jahe, lengkuas, kumis kucing, dan masih banyak lagi. Lalu kita juga membantu acara akhir dari kelurahan, yaitu kunjungan bupati. Kunjungan bupati ini dalam rangka pembinaan kampung PKK berkelas Desa Sumber Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Yang mana kita semua para anggota KKN membantu dari menyambut tamu, menata makanan, menjaga stand jualan produk-produk yang ada di Desa Sumber tersebut, dan masih banyak lagi. Acara tersebut berjalan dengan baik dan hikmat. Dan yang terakhir yaitu proker utama dari kelompok 139. Dusun Tariwetan RT 8 RW 2 memiliki sumber daya manusia khususnya anak-anak yang cukup banyak. Akan tetapi, di dusun ini sangat jarang sekali pemuda-pemudinya. Sehingga karena sangat minimnya pemuda-pemudi atau remaja masjid di sana, maka seakan-akan kegiatan masjid itu tidak ada. Seperti halnya TPA. Seharusnya anak-anak di dusun tersebut dapat mendapatkan pembelajaran baca tulis Al-Quran dengan baik. Akan tetapi, karena kurangnya remaja masjid di sana, sehingga TPA di Dusun Tariwetan RT 8 RW 2 ini juga mengalami kendala. Maka dari itu, kami melihat terdapat masalah tersebut. Kami ingin membantu dusun tersebut untuk memecahkan masalahnya dengan memanfaatkan SDM yang ada yaitu ibu-ibu PKK. Dengan mengadakan sosialisasi serta praktek-praktek mengajar TPA, kami berharap TPA di Masjid Al-Hikmah Dusun Tariwetan RT 8 RW 2 ini dapat berjalan lagi dengan baik. Serta kegiatan-kegiatan ini juga dapat bertujuan untuk membantu ibu-ibu PKK untuk mengajar baca tulis Al-Quran secara baik di rumah ataupun di masjid, supaya anak-anak tidak mudah bosan dan selalu bersemangat untuk belajar membaca